Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, amma ba'du qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, al-hadirun wal hadirat yang saya hormati, sebelumnya tadi telah sama-sama kita baca Maulid Al-Barzanji, juga tadi kita kirim Fatihah, bahwa yang kita baca adalah kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini asal nama kitabnya adalah Al-Jami'ul Musnadu As-Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi nama asal kitab Sahih Bukhari ini ya namanya kitab Al-Jami' Musnad. Jadi dikarang oleh beliau, disusun oleh beliau Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kemudian menyusun kitab ini, dan kitabnya kemudian dibukukan oleh muridnya yang bernama Muhammad bin Yusuf Al-Farbari. Kemudian diajarkan kepada muridnya yang bernama Abi Luqman Yahya bin Ammar Al-Quttalani. Beliau punya murid diajarkan kepada Muhammad bin Syed Zikhar Al-Farghani. Punya murid lagi bernama Syekh Yusuf Al-Hirawi. Punya murid lagi beliau Sayyid Abil Futuh, Sayyid Ahmad bin Abdillah At-Tawusi. Punya murid lagi anaknya, beliau punya anak yang bernama Sayyid Al-Qutub Muhammad bin Alauddin An-Nahrawani. Anaknya ini punya murid bernama Sayyid Muhammad bin Abdillah Al-Idrisi. Punya murid lagi diajarkan kitab ini, diajarkan kepada muridnya lagi yang bernama Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad Al-Andalusi. Andalusia sana, Spanyol. Punya murid lagi bernama Sayyid Ali bin Abdul Bar Al-Winai. Diajarkan lagi kitab ini kepada muridnya yang bernama Sayyid Umar bin Abdul Karim Al-Attar, yang kemudian beliau mengajarkan kepada muridnya yang bernama Sayyid Muhammad Husain Al-Habsyi. Sayyid Muhammad Husain Al-Habsyi ini punya anak bernama Sayyid Husain. Kalau ayahnya bernama Sayyid Muhammad Al-Habsyi, anaknya bernama Sayyid Husain Al-Habsyi. Sayyid Husain Al-Habsyi inilah punya murid namanya Sayyid Yai Mahfud Termas Pacitan. Syekh Mahfud Termas ini mengajarkan kitab ini kepada beliau Rois Akbar, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya murid salah satunya bernama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman bin Sahal yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Loso Mojo Kediri. Kemudian beliau mengajarkan kepada putra beliau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Nah, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli ini beliau masih
istiqomah mengajar kitab ini kepada murid-murid beliau, santri-santri beliau di Pondok Pelosok sampai sekarang. Yang salah satunya saya pernah ngaji kitab ini langsung kepada beliau. Jadi kalau diurut-urut ya ngaji kitab ini dari Yaitul Huda, dari ayahnya, terus langsung dari Syekh Bukhari, dari Imam Bukhari, pengarangnya langsung. Nah, Imam Bukhari nyusun kitab ini berdasarkan dari guru-guru beliau yang akhirnya nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat kita insya Allah nyambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi ilmunya. Kita lagi sekarang hadis kitabnya, kitab hadisnya, hadis Sahih Bukhari yang bernama lengkap Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardad Al-Bukhari. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, kita masuk kepada hadis yang kedua. Jadi kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama. Kita akan masuk kepada hadis kedua di mana kita masih bahas soal bagaimana pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu haddatsana Yahya. Jadi tadi tuh saya ngaji dari Pak Kiai Bayainul Huda, dari ayahnya, dari gurunya sampai dari Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari diceritakan oleh Yahya, Imam Yahya, disebut Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair ini berkata Yahya bin Bukair, haddatsana, menceritakan kepada saya, kepada kami. Siapa? Al-Laits, Sayyid Laits. Beliau Al-Laits ini Al-Buqail, dari Imam Buqail. Imam Buqail dari Ibn Shihab, dari Ibn Shihab An-Urwah Ibn Az-Zubair, dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini termasuk sahabat, sahabat beliau. Urwah bin Zubair mendengar langsung an Aisyah, dari Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminina, ibunya orang-orang beriman. Maksudnya adalah Siti Aisyah, istri beliau, istri Nabi. Beliau berkata, annaha qalat, bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayata'annathu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya dawatil adadi qabla ayyansi'a ila ahlihi wa yatazawwaj lidhalika thumma yarji'u ila Khadijah
فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار هراء، وفي نسخة وهو في غار هراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. قال حدثنا قوله. Hadis yang kedua dari kitab Sahih Bukhari ini menjelaskan tentang bagaimana pertama kali turunnya wahyu dan bagaimana keadaan Rasulullah ketika wahyu itu turun. Jadi diceritakan oleh Imam Bukhari, ditulis oleh beliau bahwa beliau mendapatkan cerita dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik an Hisham ibni Urwah, bahwa Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada Abdullah bin Yusuf. Siapa yang mengabarkan? Imam Malik an Hisham dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah diceritakan dari bapaknya. Bapaknya diceritakan, bapaknya Hisham bin Urwah ya tentu saja Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mendengar dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Siti Aisyah, istri Rasul, ibunya orang-orang beriman radhiyallahu anha, Annal Haritha ibn Hisham, bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu
kata ceritanya Siti Aisyah ya, ada Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Haris bin Hisham ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Haris bin Hisham berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu?" Ya Rasulullah, wahyu waktu datang kepada engkau bagaimana sih waktu wahyu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, bersabda beliau, "Ahyanan ya'tini mithla sulsulatil jarosi." Terkadang wahyu itu datang kepada saya, kepadaku, kata Nabi, seperti berisiknya suara lonceng, gemerisik ya, apa namanya, berisik lah, suara lonceng. Jadi berisik ceng atau teng seperti itu kira-kira gemerinciknya suara lonceng. Wa huwa asyaddu alayya. Dan cara seperti ini, berisiknya suara lonceng itu yang paling parah buat saya. Maksudnya berat buat saya hadapin. Saking berisiknya, saking kencengnya. Fayafsimu anni, kemudian hilang suara itu. Wa qad wa'aitu anhu, dan setelah hilang suara-suara kenceng kayak begitu hilang, aku sadar dan aku jadi tahu, begitu kata Nabi. Wa qad wa'aitu anhu, aku jadi tahu bahwa itu wahyu, bahwa itu wahyu. Jadi kayak suara kenceng begitu. Itu kadang-kadang wahyu turun kayak begitu. Suara berisik sampai Nabi keberisikan begitu, kemudian langsung habis itu hilang. Begitu hilang, Nabi langsung tahu, sudah tahu bahwa ini wahyu yang turun. Nah, turunnya adalah begini wahyunya. Jadi ini makanya salah satunya sifat wajibnya Nabi itu ada namanya faqala, cerdas. Jadi begitu turun wahyu sekali dia langsung hafal. Kemudian wahyanan itu satu ketika kadang-kadang seperti itu turunnya wahyu. Wahyanan, dan terkadang turunnya wahyu yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni. Terkadang turunnya wahyu juga ada malaikat yang menyampaikan wahyu, berarti malaikat Jibril. Terkadang malaikat Jibril ini menyamar sebagai lelaki, sebagai orang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian dia berkata kepadaku. Jadi menyampaikan dengan cara orang laki-laki ini berkata kepada Nabi. Jadi nyaru sebagai orang laki-laki. Fa'ai. Nah, kalau yang cara kayak begini sih nggak terlalu berat buat Nabi, agak mudah gitu. Fayukallimuni, malaikat yang menyaru orang laki-laki itu berkata kepadaku, kata Nabi, fa'ai ma yaqulu, maka aku langsung tahu apa yang disampaikan orang itu. Qalat, berkata siapa? Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu, aku melihat Nabi yanzilu alaihi wahyu, yang turun wahyu kepada beliau, fil yaumi syadidil bardi, di hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, kemudian jadi maksudnya adalah terkadang buat Nabi wahyu turun kepada Nabi, sebagaimana yang istri Nabi Sayyidatina Aisyah melihat Nabi turun wahyu kepada Nabi, itu Nabi sampai kedinginan, menggigil kedinginan gitu. Menggigil kedinginan. Fayafsimu anhu, kemudian dinginnya itu hilang, menggigilnya hilang. Wa inna jadinahu la yatafassadu araqan, dan hingga keningnya Nabi, sesungguhnya keningnya Nabi ini sampai keluar keringat. Jadi saking
ininya kalau keluar, kalau turun wahyu itu ya kayak kalau kita baca Quran sih kayak biasa aja gitu. Tapi kalau Nabi kalau pas lagi turun wahyu gitu, itu sampai menggigil, keluar keringat dingin di keningnya, baru Nabi langsung mengerti, langsung paham, langsung hafal wahyu dibacakan. Nah pas Nabi lagi membaca inilah ada yang dengar, sahabat yang dengar, istrinya dengar atau sahabatnya dengar langsung dihafal, atau ada yang langsung mencatat seketika itu juga karena tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi seketika itu ada yang ada di tanah ada tulang unta, ya diambil itu tulang unta dibuat tulis supaya buat ngingetin wahyu yang turun itu. Yang ada dekat pohon kurma, ambil pelepah kurma ditulis di atas pelepah kurma. Jadi begitu wahyu turun, terkadang wahyu turun berupa seperti suara gemerincing lonceng. Habis itu hilang itu suara, Nabi faham, langsung dibacakan sama Nabi, langsung dihafal sama sahabat yang dekat saat itu lagi dengar. Kalau nggak hafal atau umpama supaya tetap kesimpan, dicatat yang ada di situ, yang ada batu ya dicatat di batu, yang ada kayu ya dicatat di kayu, di pelepah kurma, di tulang unta, seadanya saat itu. Nah itulah yang kemudian itu kadang-kadang seperti itu ya suara lonceng. Kadang-kadang malaikat Jibril ini menyamar sebagai orang laki-laki kemudian menyampaikan wahyunya. Nah ini kemudian Nabi langsung memahami, paham, mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan kemudian langsung dibaca sama Nabi, sangat dihafal langsung oleh para sahabat dan dicatat. Dan kemudian ada juga kadang-kadang Siti Aisyah ini melihat Nabi turun wahyu itu dalam keadaan dingin, menggigil gitu, saking dinginnya sampai keluar keringat dingin di keningnya. Saat itu baru ditulis atau dihafal sama yang dengar wahyu. Nah, kayak begitu. Kemudian wahyu-wahyu yang turun dari Nabi itu, dari malaikat kepada Nabi, dihafal oleh para sahabat, kemudian dibukukan, baru mulai dibukukan. Jadi mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar pun sudah dibukukan Al-Quran. Kemudian disempurnakan oleh pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan kemudian dibukukan secara literatur ya, sudah tersusun itu pada saat zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti Al-Quran yang sekarang dihafal oleh para sahabat, kemudian tabi'in juga menghafal, zaman tabi'in generasi ketiga itu juga menghafal, sampai sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran. Nah jadi ya memang langsung dari Nabi. Al-Quran itu dari Allah turun sedikit-sedikit berangsur-angsur kepada Nabi melalui malaikat Jibril, turun kepada para sahabat, dihafal sampai sekarang. Jadi asli Al-Quran itu, karena orang hafal, kalau tulisan ada yang mau merubah, ya nggak bisa, sebab sudah dihafal. Sampai sekarang itu orang masih pada menghafal. Bahkan Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oh, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi Allah bilang, Allah yang menurunin Quran dan Allah juga yang akan menjaga Quran. Makanya sampai sekarang masih ada yang menghafal Al-Quran.
Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sesungguhnya sedang menjaga dan mendapatkan ditakdirkan oleh Allah untuk ikut menjaga Al-Quran. Makanya alhamdulillah madrasah kita juga sudah membuka kelas tahfidzul Quran. Ini dalam rangka menjaga wahyu Allah supaya tetap otentifikasinya ini terjaga, keotentikannya ini terjaga. Kenapa terjaga? Penting Pak. Sebab yang mengajarkan tahfidz Quran ini juga hafid. Hafidnya ini yang hafal Quran juga ya. Yang hafal Quran ini juga dulunya mondok di pesantren hafal Quran. Kiainya juga hafal Quran dari kiainya, kiainya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya lagi dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi. Jadi asli. Nah ini maksudnya adalah sanad. Kayak gitu itu Al-Quran, sanad Quran. Jadi di madrasah kita kelas tahfidz Quran pun insya Allah sangatnya sampai kepada Nabi terjaga. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, kita ngaji kitab Sahih Bukhari ini itu juga sanatnya nyambung sampai ke pengarang kitabnya, dan pengarang kitabnya nulis sampai kepada Nabi. Jadi berkesinambungan terus. Sanat ini yang nggak dipakai sama orang. Kalau kita kan ibaratnya ya lebih penting, sanad itu penting supaya apa yang disampaikan enggak berdasarkan karangan sendiri. Kalau sekarang orang cari ilmu lewat Google, lewat medsos, nah ini enggak tahu sanadnya. Dan bahkan di medsos atau di internet ini kan siapapun orang bisa upload, sehingga kita nggak tahu siapa yang mengupload itu. Jadi perlu disaring kembali, kita mencari ilmu lewat internet atau lewat medsos atau lewat Google itu dicari link-link yang mana yang kita bisa percaya, yang dibuat oleh guru-guru kita dari yang diupload oleh guru-guru kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tetap terjaga sanadnya. Nah ini hadis yang kedua soal bagaimana wahyu diturun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di dalam hadis yang ketiga yang amat panjang tadi saya baca, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi pada saat itu ke Gua Hiro, ya, bertahan di Gua Hiro. Terus satu saat nanti beberapa malam di Gua Hiro, pulang lagi ke rumah, ambil bekal, balik lagi ke gua, ambil bekal, pulang ambil bekal kepada istrinya, pun balik lagi ke gua, sampai satu ketika datanglah turunlah wahyu yang pertama. Itu insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi ini yang kita baca sekarang, satu hadis saja dulu. Mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa begitulah awal mulanya wahyu turun, keadaan Rasul itu bagaimana ketika wahyu itu turun. Jadi seperti yang pernah saya cerita, saya pernah cerita itu ada orang ini biasa ke, ya karena jarang enggak atau
dia biasa ke dukun. Dia datang ke dukun, tiba-tiba ini dukun bilang, waduh bapak, kalau saya baca-baca, kalau saya lihat-lihat ini bapak bisa jadi pejabat ini sebentar lagi. Nggak tahu ini kenapa ini orang ya percaya itu sama katanya dukun, dan emang benar nggak lama ada pilkada, dia ikut pilkada. Begitu dia ikut pilkada jadi benar dia pejabat. Dia ingat sama kata dukunnya. Wah iya, dulu dukun saya pernah bilang katanya saya bakalan jadi pejabat, beneran jadi pejabat. Dibawain oleh-oleh sama pejabat yang ini, balik lagi ke dukunnya. Begitu dibawain oleh-oleh banyak, ini dukun bilang, wah apa hebat juga ini garis tangannya. Kalau saya lihat-lihat ini bapak bisa jadi nabi nih. Iya. Ya mungkin ini dukun karena mungkin melihat dibawain oleh-oleh banyak kali ya. Maksudnya bawain oleh-oleh banyak ini karena kan dulu karena prediksinya ini dukun makanya jadi pejabat gitu kan. Lah tiba-tiba begitu datang kok dukun bilang, waduh bapak bisa jadi nabi ini. Ah, mbak dukun bisa aja, nanti terakhir kan Nabi Muhammad udah nggak ada nabi lagi. Nggak tahu kenapa emang bagus ini nasibnya pejabat ini, dapat akhirnya dia berangkat haji. Begitu berangkat haji, biasa orang haji atau orang umroh itu kan biasa nanti ada waktu jalan-jalan ziarah. Dia pergi ke Gua Hiro Pak. Jalan-jalan ini pergi ke Gua Hiro. Begitu nyampe Gua Hiro, karena lumayan naik akhirnya dia ya di waktu di sumur dia biasa banyak minum air zam-zam kali ya. Begitu nyampe Gua Hiro dilihat gelap, gelap ini dia niatnya bikin kencing. Dia kencing di situ, baru aja mau buka celananya, buka celananya, tiba-tiba ada orang, ada suara, namanya gelap nggak kelihatan, ada suara, ya dorong. Waduh, saya di Gua Hiro dengar suara, ya dorong. Jangan-jangan benar kata dukun ini, saya mau dapat wahyu jadi nabi. Ada suara dia dorong lagi di Gua Hiro. Waduh, ini dukun ampuh juga ini. Tiba-tiba ya namanya udah pengen sih diterusin. Begitu diterusin, dengar lagi itu suara, woi ya kerok, ya kerok. Wah iya ini, wah ini dukun di Gua Hiro ini. Begitu nggak taunya, nggak lama setelah itu ada yang tepok ini badannya. Oi, Iqra, mamnu al-baul bina. Iqra, baca itu. Dilarang kencing di sini. Wah, taunya Iqra dilarang kencing di sini. Kirain Iqra wahyu. Rupanya ini dukun ampuh juga emang. Dia melihat, waduh ini orang mau dapat Iqra ini di Gua Hiro, disangkanya mau jadi nabi. Ya intinya sih memang dukun nama kiai ini beda-beda dikit, beda-beda tipis. Sebab kadang dukun itu pakai pakaian kiai, jadi ya yang dibaca juga ayat-ayat atau amalan-amalan, sehingga kadang orang susah bedain antara datang ke dukun atau kiai gitu kan. Makanya bedanya mungkin ya salah satunya adalah dengan cara menjaga sana, supaya kita hanya mempelajari apa yang disampaikan oleh guru kita, supaya tidak terjebak kepada ngarang, supaya tidak terjebak kepada ilmu ngarang, ilmu akal. Sebab kalau ilmu ngarang, ilmu akal, takutnya nanti ilmu itu didasari sama hawa nafsunya, bukan dasar ilmu
wahyu. Makanya wahyu itu asli firman Allah itu karena memang nggak ada tambahan sedikit pun. Salah satunya memang Nabi itu ummi. Ummi itu biasanya kata itu kan emak ya, ibu. Sebetulnya ummi itu dipakai bahasa Arab ini dalam artian anak yang suka mainnya mamaan, mainnya emak gitu. Maksudnya sebentar-sebentar ke emak, sebentar-sebentar ke emak, sebentar-sebentar ngaku emak. Ini maksudnya anak mama. Ummi itu artinya anak mama gitu maksudnya. Jadi manja ya. Tapi secara istilah ummi al-umnya Nabi ini memang karena ditinggal wafat oleh ibunda beliau Siti Aminah sejak masih anak-anak ya. Jadi memang ummi. Tapi dipakai untuk istilah yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau memang sengaja Nabi tidak bisa bahasa, tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu supaya orang nggak ragu-ragu apa yang turunnya wahyu itu ya benar-benar dari Allah, nggak dari karangannya Nabi sendiri. Nabi nggak bisa baca, masa ia mau ngarang Quran kan gitu. Nggak bisa nulis, masa mau nulis Quran, enggak. Jadi Nabi itu memang buta aksara, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi fatona, cerdas. Malaikat menyampaikan langsung paham, langsung hafal, dan kemudian dicatat oleh para sahabat. Jadi keaslian wahyu, dan kita ikuti pula para ulama-ulama kita mengikuti bahwa ilmu harus ada sanad itu supaya asli ilmunya dari sanadnya, dari sumbernya. Itulah kalau pakai sanad berarti namanya ya salah satu, makanya kita suka ada istilah, makanya ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah dan jamaahnya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'in sudah mulai di generasi ketiga sudah mulai mengkodifikasi hukum di situ. Dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah sudah mulai ada kodifikasi hukum melalui imam-imam mujtahid mutlak. Ya, dari imam mujtahid mutlak, kemudian hukum itu telah terkodifikasi, dijaga itu oleh para wali sampai kemudian wali ini nyampe ke Nusantara. Di Nusantara buka pesantren. Akhirnya ya ilmu-ilmu kodifikasi dari salafus saleh itulah yang diajarkan di pesantren-pesantren. Jadi kitab-kitab salaf itu yang dikarang oleh ulama-ulama salaf dibawa oleh para aulia sampai ke Nusantara. Di Nusantara para aulia itu buka pesantren, banyak santri yang dibahas ya kitab-kitab salaf itu, sehingga keasliannya juga terjaga, sanadnya juga terjaga. Berbeda dengan orang-orang yang mempelajari ilmu dari luar sanad, pokoknya asal dengar langsung nyampein, dengar dari si A langsung disampaikan lagi. Katanya pakai dalil balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun cuma satu ayat, sehingga dia baru dengar satu ayat juga udah langsung pidato di mana-mana pakai ayat yang satu itu. Nah ini berbeda dengan kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya yang berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang menghormati sanad-sanadnya, menjaga sanad-sanad ilmunya. Ini yang saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan berkah.
soal hukum. Ini aja barangkali ya, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah kepada mu'alif ajar kita. Boleh baca silakan. Usulihim wa furu'ihim qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum wa amidana bi asrarihim nafa'allahu bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamillahul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu ta'ala ala ashabihi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atan wa yarju min Allahi rahmatan wa rafatan. Allahumma bi hurmati hadha nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala nahjil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi daili hurmatihi wa asyurna ghadan fi zumratihi wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adhibna ma'ahul jannah fa innahu awwal man yadkhulha wa anzilna ma'ahum fi qusuriha fa innahu awwal man yanzilha warhamna yawma yashfa'u bil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hada ahadan illa wasata bima taubatin dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ihwanu mana'ahumul qada min al-usul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid dhuhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika min adh-dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftulin wa la mahdulin wa khfid lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarra adh-dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana syafi'an warzuqna yawmal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma asqina min hawli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wa asyurna tahta liwa'i ghada wa Allahumma bijarihi lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadha al-khayra والمسلمات ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي محمد.